Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD dan Ibu Andi Putri Mangkawani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dari kelas K angkatan 2022, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 topik, yaitu tentang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Langsung saja kita bahas topik pertama, yaitu utamakan bahasa Indonesia. Kenapa sih kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Yang pertama pastinya karena kita adalah warga negara Indonesia. Dimanapun kita berada, baik itu di dalam maupun di luar negeri, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang menunjukkan status kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi, kalau bukan kita yang menggunakan bahasa Indonesia, maka siapa lagi? Lalu yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan saja misalnya saya yang berasal dari suku Bugis berbicara dengan orang dari suku Sunda dengan bahasa daerah kita masing-masing, maka pastinya kita akan merasa kesulitan dalam berkomunikasi. Oleh karena itulah kita perlu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baik, selanjutnya kita beranjak ke topik kedua, yaitu lestarikan bahasa daerah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Indonesia mempunyai 718 bahasa daerah. Namun, beberapa bahasa daerah ini sudah hampir punah karena jumlah penuturnya makin berkurang. Kepunahan ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena sebagian besar aset kebudayaan masyarakat adalah bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki kepentingan mendasar bagi penuturnya. Salah satunya adalah bahasa daerah sebagai identitas atau jati diri masyarakat. Bahasa daerah dapat menunjukkan dari daerah mana kita berasal dan bagaimana budaya daerah kita di masyarakat umum yang harus dijunjung. Ancaman kepunahan bahasa daerah ini haruslah menjadikan kita lebih semangat lagi untuk melestarikannya, bukan sebaliknya malah menganggap bahwa bahasa daerah merupakan hal kuno dan tidak bergengsi untuk digunakan. Topik terakhir yang akan kita bahas yaitu pentingnya mempelajari bahasa asing. Mempelajari bahasa asing merupakan bekal kita untuk melangkah dalam kehidupan globalisasi. Dengan menguasai bahasa asing, seseorang dapat berkomunikasi lebih jauh sehingga wawasannya tentang teknologi informasi sendiri akan lebih terbuka. Selain sebagai alat komunikasi dengan warga negara asing, mempelajari bahasa asing juga dapat memberikan manfaat lain. Salah satunya adalah menambah daya saing seseorang karena dianggap lebih kompeten dan berwawasan luas. Tidak sedikit perusahaan yang membutuhkan hasil sertifikasi bahasa seperti TOEFL atau semacamnya sebagai alat kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Mempelajari bahasa atau budaya asing bukan berarti menghilangkan jati diri dan jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Menguasai berbagai bahasa asing terbukti memiliki banyak manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat, terutama pada zaman sekarang ini. Dengan mengerti dan memahami bahasa asing, kita juga dapat memperkenalkan budaya kita dengan cara pendekatan yang sesuai dengan mereka. Itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.